Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nurintani Amar dari kelas 11 MIA 3. Saya akan menceritakan latar belakang munculnya pembaruan dalam Islam. Dalam usaha pembaruan dengan model barat, usaha pembaruan malah menjadi usaha pendangkalan dan pemusnahan ajaran Islam. Sedangkan pembaruan dimaksud Islam adalah kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan tetap menjaga esensi dan karakteristik ajaran Islam. Periode modern 1800 Masehi dan seterusnya adalah zaman kebangkitan bagi umat Islam ketika Mesir jatuh ke tangan bangsa Prancis serentak, mengagetkan sekaligus mengingatkan umat Islam bahwa ada peradaban yang telah mengalami kemajuan, yaitu di Eropa, dan merupakan ancaman bagi Islam, sehingga menimbulkan keharusan bagi raja-raja Islam dan pemuka-pemuka Islam itu untuk melakukan pembaruan dalam Islam. Ironis memang, karena dalam kenyataannya selain pengaruh modernisasi yang kuat dari luar, kondisi internal umat Islam sedang mengalami kemunduran. Hal ini berakibat pada jalannya gerakan-gerakan pembaruan Islam itu sendiri. Dalam perjalanannya, pembaruan Islam mengalami perbedaan pandangan tentang bagaimana menyikapi dan menindaklanjuti pembaruan dan atau modernisasi dalam Islam. Hal ini menyebabkan munculnya istilah kaum modernis dan kaum tradisionalis. Basis Islam tradisional dan legitimasi, masyarakat kaum muslim perlahan berubah sejalan dengan makin bebasnya perkembangan ideologi, hukum, dan lembaga-lembaga negara. Terjadinya dua sudut pandangan yang berbeda, yaitu kaum modernis dan kaum tradisionalis. Lambat laun dapat disatukan pandangannya, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pembaruan dalam Islam bukan mengubah Al-Quran dan hadis, tetapi justru kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang utama, dengan pengalaman yang murni, tanpa terkontaminasi paham-paham yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Usaha untuk memulihkan kembali Islam pada umumnya atau yang dikenal juga pembaruan didorong oleh dua faktor yang mendukung. Yang pertama yaitu permurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan barat. Gerakan yang pertama yang dipelopori oleh Muhammad Abdul Wahab, Saudi Arabia, Syah Walillah di India, dan Said Muhammad Hanusi di Afrika Utara. Gerakan pembaruan itu dengan cepat kemudian masuk ke ranah politik. Gagasan pembaruan politik dalam Islam yang pertama dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dengan gagasan pan-Islamisme. Gerakan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal umat Islam untuk lepas dan merdeka dari penjajahan Barat. Sekian cerita dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, mohon dibenarkan. Dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikut yaitu tugas individu yang nomor 2. Ini yang soalnya ada tabel-tabelnya.